Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Widya Fitriana dalam mata kuliah Statistik Sosial Ekonomi. Pada hari ini kita akan membicarakan tentang penentuan ukuran sampel. Oke, untuk menentukan ukuran sampel, nah ini sangat tergantung pada beberapa hal. Yang pertama adalah teknik sampling yang akan kita gunakan. Yang kedua, ukuran sampel juga dipengaruhi oleh jenis parameter apa yang akan kita duga. Selain itu juga ukuran sampel akan dipengaruhi oleh ukuran populasi, keragaman populasi, tingkat kepercayaan, dan juga tingkat ketelitian yang akan kita gunakan. Nah, misalkan jika Anda menggunakan teknik sampling acak sederhana, maka ukuran sampelnya bisa kita hitung dengan menggunakan rumus NZ kuadrat S kuadrat dibagi dengan NG kuadrat ditambah Z kuadrat S kuadrat, di mana N adalah ukuran populasi, Z adalah tingkat keyakinan, S adalah simpangan baku, dan G adalah toleransi penyimpangan. Misalkan kita punya suatu survei yang dilakukan untuk mengetahui rata-rata pemilikan lahan petani di suatu kecamatan. Berdasarkan survei pendahuluan didapatkan bahwa jumlah petani di wilayah tersebut 1.500 orang. Kemudian keragaman kepemilikan lahan yang diukur dengan simpangan baku yaitu sebesar 2,7 hektar. Bila peneliti ingin mendapatkan informasi dengan galat yang ditolerir sebesar 0,9 hektar dan tingkat kepercayaan 95%, maka tentukanlah ukuran sampel yang dibutuhkan. Nah, berdasarkan soal, kita dapatkan informasi bahwa nilai N atau ukuran sampelnya atau ukuran populasinya adalah 1.500, sedangkan nilai simpangan bakunya 2,7, nilai toleransi penyimpangannya 0,9, dan nilai Z-nya adalah 1,96. Nilai Z 1,96 kita dapatkan dari tabel distribusi Z ya dengan alfa 5%. Dengan demikian maka ukuran sampel yang dibutuhkan bisa kita hitung dengan menggunakan rumus tersebut sehingga didapatkan nilai N sampelnya adalah sebesar 34. Oke. Kemudian bila yang akan diduga adalah proporsi atau persentase populasi, maka ukuran sampel pada teknik acak sederhana bisa digunakan rumus NZ kuadrat PQ dibagi dengan NG kuadrat ditambah Z kuadrat PQ, di mana N adalah ukuran populasi, Z adalah tingkat keyakinan, P adalah dugaan proporsi populasi, dan Q adalah 1 dikurangi dengan P. Sedangkan G adalah toleransi penyimpangan. Nah, misalkan suatu survei akan dilakukan untuk mengetahui proporsi petani yang menggunakan benih unggul di suatu kecamatan. Berdasarkan informasi pendahuluan, diketahui jumlah petani di daerah tersebut sebanyak 800 orang, dan dari studi pendahuluan juga diketahui persentase petani yang menggunakan benih unggul hanya 15%. Nah, bila peneliti ingin mendapatkan informasi dengan galat yang ditolerir sebesar 0,1, dan tingkat kepercayaan 95%, maka tentukanlah ukuran sampel yang dibutuhkan. Nah, berdasarkan soal ini kita dapatkan informasi bahwa jumlah populasi adalah 800 dengan proporsi yang menggunakan benih unggul adalah 15% atau 0,15, dan nilai toleransi penyimpangannya adalah 0,1 dan nilai Z adalah 1,96 yang kita dapatkan dari tabel distribusi Z dengan alfa 5%. Maka ukuran sampel yang dibutuhkan adalah NZ kuadrat PQ dibagi NG kuadrat tambah Z kuadrat PQ. Dan jika kita hitung maka didapatkan ukuran sampelnya adalah sebanyak 46. Oke. Kemudian bila ukuran populasi tidak terhingga atau dapat dianggap tak berhingga, maka ukuran sampel untuk menduga rata-rata pada sampling acak sederhana kita gunakan rumus Z kuadrat S kuadrat dibagi dengan G kuadrat. Dan untuk menduga proporsi, Z kuadrat PQ dibagi dengan G kuadrat. Oke. Bila yang akan diduga adalah proporsi atau persentasi populasi, dan diasumsikan P-nya 0,5 dan Z-nya sama dengan 2, maka ukuran sampel pada teknik sampling acak sederhana adalah N dibagi NG kuadrat ditambah 1. Nah, rumus ini juga dikenal dengan rumus Lovin yang sering dipakai oleh para mahasiswa dalam menentukan sampling dan hanya dapat digunakan untuk pendugaan proporsi. Oke.
Kemudian bila yang akan diduga adalah rata-rata populasi, maka ukuran sampel pada sampling acak berstrata adalah Z kuadrat sigma NH kuadrat SH kuadrat dibagi dengan FH dibagi dengan N kuadrat G kuadrat ditambah Z kuadrat sigma NH SH kuadrat, di mana NH adalah ukuran strata ke H, SH adalah simpangan baku strata ke H, dan FH adalah fraksi sampling strata ke H. Nah, untuk alokasi sampel, misalkan dengan alokasi yang sama, maka fraksi samplingnya adalah 1/L. Sedangkan untuk alokasi sebanding, fraksi samplingnya adalah NH per N. Dan untuk alokasi Nyeman, NH SH dibagi dengan sigma NH SH. Dan alokasi optimum adalah NH SH dibagi akar CH. Kemudian dibagi dengan sigma NHSH per akar CH. Oke. Misalkan suatu survei akan dilakukan untuk menduga total produksi agroindustri di suatu wilayah. Untuk itu dihitung rata-rata produksi industri per bulan. Pengambilan data dilakukan pada sentra-sentra produksi yang ada di wilayah tersebut. Berdasarkan omset penjualan, maka populasi industrinya dibagi menjadi 3 strata, yaitu skala besar, skala sedang, dan skala kecil, dengan data jumlah, simpangan baku, dan biayanya adalah sebagai berikut. Nah, untuk jenis industri skala besar misalnya didapatkan NH-nya 50 dengan simpangan baku 120, sedangkan industri skala sedang didapatkan NH-nya 100 dan SH-nya 80, dan untuk industri skala kecil didapatkan NH-nya 300 dan SH-nya sebesar 35. Nah, bila galat pendugaan 20 unit dan tingkat keyakinan pendugaannya adalah 95%, maka tentukanlah ukuran sampel masing-masing strata bila digunakan alokasi Nyeman. Ya. Nah, untuk soal ini maka kita bikin satu tabel, ya. Klasifikasi industrinya besar, sedang, dan kecil, kemudian jumlahnya atau NH-nya sebesar 50, 100, dan 300 dengan total industri 450. Kemudian kita masukkan kolom SH, baru kemudian kita hitung berapa nilai NH SH, kemudian nilai FH, nilai NH kuadrat SH kuadrat, kemudian nilai NH kuadrat SH kuadrat dibagi dengan FH, dan juga nilai NH SH kuadrat. Sehingga kemudian baru kita dapat menghitung nilai N, di mana nilai N adalah Z kuadrat sigma NH kuadrat SH kuadrat dibagi FH dibagi dengan N kuadrat G kuadrat ditambah Z kuadrat sigma NH SH kuadrat. Dengan demikian maka didapatkan jumlah sampelnya adalah sebesar 26,3 dengan distribusi sebagai berikut. Untuk N1 yaitu industri besar didapatkan nilai N-nya adalah 0,245 dikali dengan 26,3 atau sebesar 6,4. Kemudian untuk industri sedang atau N2 yaitu 0,327 kali 26,3 sebesar 8,6, dan untuk industri skala kecil atau N3 didapatkan 0,428 kali 26,3 atau 11,3. Nah, bila yang akan diduga adalah proporsi atau persentase populasi, maka ukuran sampel pada sampling acak berstrata kita gunakan rumus Z kuadrat sigma NH kuadrat PH dikali 1 kurang PH dibagi FH per N kuadrat G kuadrat tambah Z kuadrat sigma NH PH dikali 1 kurang PH, di mana NH adalah ukuran strata ke H, PH adalah proporsi strata ke H, dan FH adalah fraksi sampling strata ke H. Misalkan suatu survei dilakukan untuk menduga presentasi petani yang menggunakan pestisida pada suatu wilayah, di mana populasi petani dikelompokkan berdasarkan 3 kelompok, yaitu petani bawang, cabai, dan kembang kol, dengan jumlah populasi bawang sebesar 100, populasi petani cabai 50, dan petani kol sebesar 50, dengan proporsi 0,6 untuk petani bawang, 0,3 untuk petani cabai, dan 0,5 untuk petani kol. Bila galat pendugaannya 0,1 dan tingkat keyakinannya 95%, maka tentukanlah ukuran sampel masing-masing strata dengan menggunakan alokasi proporsional. Nah, untuk itu maka kita
bisa buatkan tabel untuk petani bawang, cabai, dan kol dengan jumlah populasi masing-masing dan juga pH masing-masing. Kemudian kita ukur berapa 1 dikurang pH, kemudian FH-nya, NH kuadrat pH dikali 1 kurang pH dibagi dengan FH, serta nilai NH/pH dikali 1 kurang pH. Dengan demikian, maka kita dapatkan nilai N-nya adalah sebesar 64,2 dengan distribusi N untuk petani bawang adalah 27,6, kemudian N untuk petani cabai adalah 22,5, dan N untuk petani kol adalah 14,2. Oke, demikian untuk materi pada pagi hari ini. Kita akan lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.